Halo sahabat tani, kembali lagi di channel Petani Daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Kali ini saya akan membahas cara memperbanyak tunas pada tanaman cabai. Karena dari pantauan saya, sepertinya tanaman cabai saya kebanyakan unsur nitrogen, sehingga tumbuh ke atas lebih cepat. Dan di saat ini saya akan pacu dengan unsur fosfat dan beberapa unsur pendukung lainnya untuk memaksimalkan tumbuhnya tunas-tunas baru yang telah memasuki fase generatif di 48 HST ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak video selengkapnya. Jangan di skip dan jangan lupa jempolnya, biar sahabat tani mendapatkan informasi yang berguna bagi kelangsungan tanaman cabai kita. Dalam budidaya tanaman cabai, pupuk memiliki peranan yang sangat vital, yaitu untuk mensuplai kebutuhan nutrisi agar pertumbuhan dan perkembangannya lebih optimal. Dengan memperbanyak tunas cabai, maka tanaman tersebut akan banyak menghasilkan buah. Tetapi dalam melakukannya, terdapat perlakuan khusus agar proses memperbanyak tunas berjalan dengan lancar. Sahabat tani, ini adalah kondisi tanaman cabai saya yang berusia 48 HST dengan varietas dari cabai Maruium Plus. Pemupukan saya lakukan pada usia 48 HST ini adalah untuk memaksimalkan tunas-tunas baru untuk tumbuh lebih cepat dan lebih banyak, supaya dapat memaksimalkan produksi bunga dan buah yang lebat. Dan unsur yang berperan dalam hal ini adalah unsur fosfat. Untuk dosis dan cara pemupukannya, simak video ini sampai selesai. Pada pemupukan saat ini, saya akan menggunakan 4 jenis pupuk yang mempunyai fungsi masing-masing. Yang pertama, saya menggunakan pupuk kalsium. Unsur kalsium saya gunakan di 48 HST ini karena tanaman cabai saya sudah masuk dalam fase generatif. Ini ditandai dengan banyaknya bakal buah dan bunga, sehingga kalsium ini berfungsi untuk menjaga agar bunga tidak rontok, menjaga imunitas tanaman agar tidak mudah terserang oleh penyakit. Karena kekurangan kalsium akan menyebabkan tanaman mudah terserang penyakit. Untuk mencegah hal tersebut, tanaman wajib diberikan pupuk kalsium dengan kadar yang cukup alias tidak berlebihan. Peran unsur kalsium sangat dominan, terutama pada titik-titik tumbuh tanaman seperti pucuk muda dan ujung akar. Kekurangan kalsium menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat dan menurunnya kualitas buah. Yang kedua, saya menggunakan pupuk fosfat. Di sini fungsi dari unsur fosfat adalah untuk merangsang pembentukan serabut akar, cabang, dan bunga. Dan yang ketiga, saya menggunakan asam amino. Fungsi dari nutrisi asam amino ini adalah untuk meningkatkan kandungan klorofil pada daun, sehingga laju fotosintesis menjadi lebih tinggi, membuat tumbuhan cepat tumbuh, serta menambah zat pengikat unsur mikro. Dan yang keempat yang saya gunakan adalah pupuk asam humat. Asam humat di sini berperan untuk mengikat unsur hara yang ada di tanah agar mudah diserap oleh tanaman. Selain itu, asam humat juga berperan sebagai pembedah tanah atau menjaga pH tanah agar tetap normal, sehingga penyerapan unsur-unsur hara lebih optimal. Sahabat tani, saya menggunakan pupuk kalsium dari produknya Merauke Kalnit dengan grade fertilizer 26% kalsium dan 15,5 nitrogen, dengan dosis yang saya berikan sebanyak 4 sendok makan. Untuk pupuk fosfat yang saya gunakan saat ini adalah dari pupuk jenis Merauke MAP.
Teman-teman bisa menggunakan merek lain seperti Ultradap atau Super Interfos. Yang penting di sini adalah harus mengandung unsur fosfat yang tinggi. Merek Kemap ini memiliki kandungan fosfat sebesar 61% dan juga nitrogen sebanyak 12%. Untuk dosis penggunaan pupuk fosfat yang berwarna putih ini saya gunakan sebanyak 4 sendok makan. Untuk nutrisi asam amino saya gunakan sebanyak 40 sampai 50 ml atau 1 tutup botol. Dan yang terakhir saya gunakan pupuk asam humat dari Power Soil. Saya menggunakan sebanyak 2 sendok makan. Kemudian kita larutkan ke dalam 20 liter air. Setelah itu kita aduk merata dan setelah itu kita kocor dengan dosis 100 sampai 150 ml per tanaman. Pengocoran dilakukan perlahan agar pupuk benar-benar meresap ke tanah. Dan kita lakukan pengocoran di lubang tanam agar langsung dan mudah diserap oleh tanaman. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa pemupukan tanaman cabai ini saya lakukan dengan cara dikocor. Tujuannya adalah agar pupuk lebih cepat dan lebih mudah diserap oleh tanaman. Dan pengocoran di saat ini saya melakukannya di pagi hari agar menghindar dari penguapan dari sinar matahari langsung. Jadi kita gunakan di pagi hari atau di sore hari. Oke sahabat tani, sekian dulu video ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan silakan dicoba ya sahabat tani. Semoga tanaman kita tumbuh dengan sehat dan subur. Amin. Dan bagi sahabat tani yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe untuk video-video selanjutnya. Salam petani Indonesia.